Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setobi. Berjumpa lagi di channel bonsai kelapa bambu apu sasal. Kesempatan kali ini di depan saudaraku semuanya ada bahan bonsai kelapa. Nah, di sini rencananya saya mau memberikan tips ya, gimana caranya setelahnya kita penyayatan ini. Biasanya untuk para pemula kebanyakan setelahnya penyayatan ini di pelepahnya dia mau melakukan ini banyak kendala ya, bisa patah biasanya ya. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya supaya setelahnya penyayatan ini caranya gimana, tangan kita harus memegangnya gimana supaya tunas yang muda atau pelepah yang baru kita sayat ini supaya tidak patah ya. Baik teman-teman, sebelum saya melakukan kegiatan saya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih yang udah mendukung channel ini, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjang juga umurnya, dimudahkan juga urusannya, terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-temanku, sahabat-sahabatku satobi dimanapun berada, saya akan melakukan kegiatan saya mau melakukan penyayatan ya, dan juga mau memberi tips gimana caranya supaya pelepah kita ini di bonsai kelapa tidak patah ya, atau tunas yang mudanya ini sangat rawan ya kalau kita habis disayat. Biasanya untuk para pemula nih ada kendalanya, banyak kan ini patah ya. Oke, saya akan melakukan kegiatan saya. Ikutin terus videonya, jangan skip-skip ya. Oke, ikutin terus videonya. Nah, di sini udah panjang ya, saya belum sayat. Nah, ini sengaja udah hampir 1 minggu saya belum sayat ya. Jadi pertama kita akan sayat dulu ya. Nah, di sini kita sayat. Kita buka kulit ari ininya ya, supaya cepat mekar. Oke, sebelahnya yang belakang kita buka juga ya. Nah, setelah kita menyayatnya di pelepah, nah, kita lakukan penekukan di pelepah ini ya supaya mekar. Nah, ini tipsnya, caranya ini jempol jari kita ini harus menekan di sini ya, lalu kita tekukan di atas pelepah ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ibu jari kita ini menahan ya supaya tidak patah ya si pelepah bonsai kelapa kita ini. Nah, biasanya untuk para pemula banyak ya yang terjadi. Biasanya habis penyayatan dia mau melakukan pelepah ini ya, biasanya patah, apalagi pas di batang yang muda ini ya, pelepah yang masih muda ya. Oke, kita lakukan lagi penyayatannya, kita lanjutkan. Sekarang yang pelepah yang keduanya. Nah, ini belum saya sayat ya, saya buka. Oke, sebelah sini saya juga. Nah, ini pisaunya, pisau sayatnya ini modif sendiri ya, bikinan sendiri. Jadi lebih lebih hati-hati lagi ya, karena ini pisaunya lebih besar ya dibandingkan dengan pisau-pisau sayat yang udah ada di toko-toko itu ya. Nah, oke. Nah, lalu kita lakukan lagi ya, ini kita jangan lupa ya. Nah, ini kita tempelkan ibu jari kita ya, kita langsung lakukan lagi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ibu jari kita ini untuk menahan ya, untuk menahan pelepah yang mau kita lakukan ya, supaya jangan patah. Nah, ini biasa untuk para pemula ya. Banyak kejadian atau tragedi, aduh setelahnya udah penyayatan saya mau lakukan patahan itu tunasnya. Nah, biasanya ada triknya nih, belum tahu ya. Jadi kita harus menahan di pelepahnya dengan ibu jari kita ya. Nah, kita langsung lakukan seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke tunas yang
ketiga ya, yang paling mudah ya. Ini saya berusaha juga. Ambil. Oke, lanjut tekan lagi ya. Ini kita harus tahan ya. Oke, kita lakukan lagi ya. Ibu jari kita harus menahan ya, supaya tidak patah tunasnya. Pelepah yang paling mudah ini masalahnya ya. Oke, nah, setelah udah dilakukan semua, boleh kita rapikan, kita sikat ya dengan kuas atau apa ini untuk menghilangkan debu-debu. Nah, ini kita mau saya juga mau rapikan untuk masalah di bonggolan ya, untuk membentuk bonggolannya. Biasa untuk para pemula ini cenderung banyak ya, dan juga banyak yang komentar juga ini setelahnya penyayatan ada mau saya lakukan, oh bisa jadi patah pelepahnya. Itu biasanya dia melakukannya tidak ada trik ya, artinya bukannya ada trik tapi belum tahu ya, itu udah wajar ya. Tapi kalau untuk para senior kita atau para suhu kita sih udah paham ya untuk masalah ini, gimana caranya supaya tidak patah ya di tunas di pelepahnya ini setelah penyayatan ya. Karena saya juga sama masih pemula, yang penting kita harus sabar ya melakukannya. Oke teman-teman, udah rapi, saya bersihkan lagi ya dari debu-debunya, kotorannya. Karena kalau kita penyayatan atau mau melakukan pelepah di bonsai kelapa ini, kalau terjadi patah atau kotel ya, ini sangat disayangkan banget. Kita harus mengulang kembali ya dari awal lagi, jadi prosesnya jadi makin lama ya. Ya kita harus perlu sabar ya menangani masalah di bonsai kelapa ini ya, jangan terburu-buru, kita harus santai ya. Ya ini teman-temanku, saudara-saudaraku, ya ini maaf audionya agak bisik ya, karena di rumah saya ini dekat jalan raya ya, jadi setiap menit setiap detik pasti ada suara motor, suara kendaraan ya, jadi tidak bersih untuk masalah di audio ya. Ya maklumlah di gang kampung ya, jadi banyak banget kendaraan yang berlalu lalang ya, di audionya kurang jelas. Oke, sudah selesai. Nah, ini saya masih belum maksimal ya untuk perawatan di bonsai kelapa ini, karena di sini masih proses panjang ya. Jadi untuk perawatannya saya cuma saya tapis-tapis saja ya, enggak penyayatan ekstrim ya. Oke teman-teman, tadi udah selesai ya kegiatan saya, dan juga memberi tips ya gimana caranya supaya pelepah kita ini tidak patah ya setelahnya kita penyayatan, kita mau melakukan pelepahnya. Jadi ada triksnya, ini jempol jari kita ini harus menahan ya supaya tidak patah ya. Jadi bukan asal-asalan kita melakukan pelepah ini ya di bonsai kelapa ya, karena trik ini saya lakukan ya juga saya belajar dari
para pakar bonsai kelapa juga ya, karena saya juga sama masih pemula ya. Baik teman-temanku, sahabat-sahabat Sotobi dimanapun berada, mudah-mudahan ada video ini bisa terhibur dan juga untuk para pemula supaya bonsai kelapa inilah kita bisa jadi saudara, dan juga saya memberikan konten ini ya mudah-mudahan bermanfaat juga untuk para pemula ya, supaya tidak kecewa lagi ya setelahnya penyayatan tahu-taunya karena tidak tahu triksnya, jadi bisa patah di pelepahnya ya. Ya sekarang saya kasihkan tip ini yang mudah-mudahan ya untuk para pemula supaya lebih semangat lagi membuat bonsai kelapanya. Baik, saya iri video ini sebelum saya mengakhiri ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini semua terhibur dan juga suka ya. Kalau suka subscribe dan juga like ke media sosial semuanya ya, untuk mendukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang, karena channel berkembang ini berkat dukungan saudara-saudaraku semuanya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.